minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul kunu hijaratan aw hadidan. Katakanlah hai Muhammad, jadilah kamu menjadi batu atau besi. Ayat itu berkaitan dengan ayat sebelumnya, bahwa di dalam ayat sebelumnya orang-orang Yahudi itu atau orang-orang yang sesat itu pemahamannya sering mengatakan bagaimana mungkin akan dibangkit sesudah mati. Itu terjadi dikarenakan mereka yang mampu mengambil keputusan-keputusan hanya berdasarkan dunia semata-mata. Karena tulang berulang sudah hancur, daging dan urat sudah terpisah, mereka menganggap bahwa itu tidak mungkin hidup kembali. Nah, baru ayat disambung oleh Allah Subhanahu wa taala. Katakanlah hai Muhammad, adalah kamu menjadi batu atau menjadi besi. Jadi batu dan besi itu banyak itu ditakwilkan oleh para ulama. Kalau kita lihat bahwa batu dan besi itulah yang tidak akan hidup kembali, karena memang batu dan besi itu memang tidak hidup seperti manusia tentunya. Dan kemudian kalau kita tinjau dari sisi hakikatnya, batu itu adalah sesuatu yang keras, besi itu adalah sesuatu yang terlampau keras. Jadi orang-orang yang berpaham tidak benar, contoh tadi seperti merasakan bahwa hidup sesudah mati tidak mungkin akan dibangkit, nah maka mereka itu jadilah menjadi batu, hatinya lebih keras, dan kemudian seperti besi lebih keras lagi untuk menerima kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Aw khalqan mimma yakburu fi sudurikum, atau menjadi ciptaan dari apa yang tidak mungkin di dalam pemikiran kamu itu untuk hidup. Jadi selain dari batu masih ada benda-benda yang memang tidak bernyawa. Fasa yaquluna min yuqiduna, maka masih berkata mereka, siapakah yang akan mengembalikan kita? Artinya mengembalikan hidup kembali. Qul, katakanlah hai Muhammad, allazi fatarakum awwala marrah, yang akan menghidupkan kamu itu, katakan Muhammad, itu orang yang menciptakan kamu pada awal pertama. Jadi siapa yang menciptakan kamu, itulah yang akan menghidupkan kamu. Fasayunriduna ilaika ru'usahum, maka menggeleng-gelengkan mereka kepada engkau akan kepala mereka. Dalam bahasa Arab, bahasa tidak mungkin. Wa yaquluna mata huwa, dan bertanya mereka atau berkata mereka, kapan dianya? Mataku kapan? Bilakah dianya itu akan bangkit kembali? Qul, katakanlah hai Muhammad, asa ayyakuna qariban, barangkali bahwa adalah hampir, sangat hampir. Jadi kapan kamu mati dan dihidupkan kembali itu, nah itu waktunya barangkali sudah hampir sekali. Yauma yad'ukum fatastajibuna bihamdi, di mana pada hari itu akan memanggil Allah akan kamu, maka memperkenankan kamu akan panggilan itu bihamdi, dengan memujinya. Nah, jadi tidak ada seorang pun nanti yang tidak akan memuji Tuhan. Sekafir apapun orang akan memuji Tuhan. Kenapa? Karena di saat itu sudah terbukti benar kebenaran Allah Subhanahu wa taala.
mengira kamu. Jika berarti tidak, kalau ada sebelumnya tidak, maka tidaklah tetap kamu kecuali sebentar. Jadi perasaan tetap di dalam kubur itu hanya sebentar, nanti apabila sudah terjadi hari berakhir. Dalam hadis atau dalam ayat lain itu dijelaskan, jika ditanya berapa kamu lamanya hidup di dunia itu, hidup di dalam kubur itu, ya mereka menjawab sebentar saja. Wa qul li ibadi yaqulu allati hiya ahsan. Dan katakanlah terhadap hamba-hambaku itu, apa yang akan dikatakan? Yaqulu, agar dia berkata yang dianya baik-baik, bahwa sesungguhnya syaitan itu menimbulkan dia di antara mereka ada kebencian. Bahwasanya syaitan itu adalah bagi manusia musuh yang nyata. Ya. Jadi ayat itu merupakan suatu ancaman bahwa ada manusia itu yang hatinya itu keras. Di dalam ayat Al-Baqarah diterangkan summa qasat qulubuhum, kemudian kesat hati mereka. Dari batu saja bisa terpancar air. Dari hati orang-orang yang membatu itu tidak bisa lagi terpancar kebaikan daripada dirinya, malah keburukan. Itu yang keluar daripada dirinya sendiri. Nah, jadi kemudian kita harus berpikir ulang tentang keberadaan kita di permukaan bumi. Pertama sekali yang akan kita pikirkan bahwa kehidupan di permukaan bumi itu pola yang menentukan hari esok itu. Itu pertama sekali. Jadi selagi kita mampu menyelisihi dunia ini, ya, artinya melawan kehendak-kehendak dunia itu, semakin beruntunglah. Semakin terjebak kita memperburukkan kehendak-kehendak bumi dunia itu, ya semakin celaka. Kehendak dunia itu sungguh berlawanan dengan kehendak kebenaran. Artinya sulit untuk dirasakan kebenaran dari bumi itu, dunia itu. Itu makanya dunia itu pernah pada suatu waktu Nabi itu berjalan dengan sahabatnya, lalu bertemu dengan sebuah bangkai. Bangkai tadi bangkai kambing. Nah, lalu bertanya Nabi, maukah kamu dihadiahi bangkai kambing itu? Jawab sahabat, mana mungkin ya Rasul. Begitulah dunia. Jadi dunia itu bisa dikatakan seperti bangkai. Nah, namun tergantung kepada manusia. Artinya bisa saja tidak merupakan bangkai bagi orang-orang yang pandai melisihinya tadi. Jadi kalau andai kata mereka sudah diperbudak oleh dunia, maka nilai dunia pada waktu itu tidak lebih daripada seperti bangkai. Tapi kalau dunia itu menambah kebaikan-kebaikan mereka, mendapat pahala mereka dikarenakan keduniaan itu, ya, itu bukanlah dunia seperti bangkai. Jadi pengajian itu tuh sulit itu untuk membedakannya di dalam hati kita. Mengapa? Karena banyak orang yang membenci dunia, termasuk Nabi sekalipun dikatakannya seperti bangkai. Dan banyak pula ulama itu, bahkan Nabi sendiri pun mengatakan bahwa dunia itu adalah baik. Misalnya di dalam Al-Quran diterangkan wa bataghi fima ataka Allahu daral akhirah. Carilah olehmu akhirat itu dengan apa yang telah dikaruniakan Allah kepada kamu. Wala tansa nasibaka minad dunya, dan jangan kamu lupakan nasibmu di dunia. Jadi seolah-olah dunia itu dipuji di satu pihak, dihina di satu pihak. Nah, kalau kita tidak mampu menyikapinya, kita akan bingung. Dituliskan dunia yang mencaci banyak, maka dikatakan seperti bangkai. Kan dihindarkan dunia, di samping memang kita tidak akan mampu,
tidak mungkin, dan banyak pula pujaan-pujaan terhadap dunia itu sendiri. Nah, itulah makanya kita harus berpikir selama hidup di permukaan bumi, bagaimanakah dunia itu di dalam kehidupan kita. Apakah dunia itu menopang kehidupan akhirat nanti atau tidak? Itu masing-masing pribadi harus tahu tentang itu. Jadi jangan sampai dunia itu dipancirkan, atau jangan sampai dunia itu diserap habis-habisan. Harus pandai-pandai memanfaatkan dunia itu. Nah, maka oleh sebab itulah kalau dikatakan dunia, banyak orang yang mengatakan bahwa dunia itu adalah hal-hal yang menyangkut dengan lahiriah, seperti makan, minum dan lain sebagainya. Itu dunia, itu berarti sebagian mana. Nah, padahal kalau kita halusi, yang dunia itu bukan itu. Bisa saja sholat menjadi dunia, bisa saja puasa menjadi dunia, bisa saja haji menjadi dunia. Artinya apabila tidak mendatangkan pahala. Jadi bisakah haji, bisakah sholat itu tidak mendatangkan pahala? Terang-terangan Tuhan mengatakan, fawailul lil musallin, neraka wail untuk orang-orang sholat, yang mana sholat mereka itu lalai daripada Tuhan, ria mereka di dalam sholat, artinya menuju kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi yuk kita yang penting dipelajari diri awak. Mampukah kita memanfaatkan dunia itu bermanfaat sesudah mati nanti? Itu yang harus diperhitungkan. Itu dunia. Jadi bisa dunia itu berbentuk ibadah, bisa dunia itu berbentuk perbuatan-perbuatan agama nampaknya, padahal itu hanya dunia semata-mata. Sebaliknya juga demikian. Bisa saja urusan-urusan lahir tadi itu berbentuk akhirat, artinya berguna nanti di akhirat. Seperti misalnya makan, seperti misalnya bersolek bagi kaum perempuan. Kalau kaum perempuan tadi bersolek untuk keindahannya supaya dapat dilihat keindahan oleh orang lain, maka itu namanya dunia. Tapi kalau dia bersolek untuk yang bersangkutan, contohnya untuk si suaminya, maka itu adalah ibadah. Akhirat namanya yang semacam itu. Nah, jadi membedakan dunia dan akhirat itu harus mampu. Sehingganya ada undang-undangnya tuh. Apa yang dikatakan dunia, ma la tanfa'u ba'dal maut, sesuatu yang tidak ada efek baiknya sesudah mati. Tak ada akibat positifnya sudah mati, tak ada pahalanya. Sekalipun sholat tadi, sekalipun puasa, kalau ria tak ada manfaatnya sesudah mati, maka itu adalah dunia. Nah, dan kemudian apa yang urusan akhirat itu? Ma tanfa'u ba'dal maut, apapun yang bermanfaat nanti sesudah mati. Itu rumus itu atau definisi itu ya. Ada kalaunya itu bisa salah, nanti kita harus pindah kalau terjadi yang semacam itu. Pendapat kita itu sebetulnya rumus kita, definisi kita, tetapi rasa-rasanya sulit dibantah dengan akal. Jadi rupanya yang dunia tadi itu harus dimanfaatkan agar dapat manfaatnya sesudah mati. Itulah. Jadi jangan sampai benci kepada dunia, zuhud namanya, tak bisa dan tidak boleh. Sebaliknya jangan sampai hanya melulu saja kita kepada dunia tadi, pemikiran habis untuk dunia segalanya, tak ada bernilai ibadah seperti itu apa yang kita lakukan dalam kehidupan. Jangan sampai seperti itu. Jadi antara dunia dengan akhirat sebenarnya itu tidak bisa dipisahkan. Tergantung kepada orangnya. Maukah atau mampukah seseorang tadi untuk mendapat nilai-nilai kebaikan atau pahala dikarenakan dunianya? Beruntunglah. Kalau tidak, rugi dan celaka. Sebab segala sesuatunya itu akan dipertanggungjawabkan nanti di sisi
caranya membuat hati tadi supaya tidak keras. Lawan keras tentu lunak. Itu tidak ada jalan lain itu selain daripada kita membersihkan hati itu sendiri. Ya, hati kita itu adalah sebuah wadah. Kalau kita contohkan suatu ladang, ya, seperti itulah hati kita. Kalau di dalam hati tadi berkentayangan, tumbuh berbagai macam sifat-sifat yang tidak baik, maka apabila kita unjukkan, kita tanam di dalamnya tadi itu bibit kebenaran Allah tadi tak akan punya tujuan. Nah, untuk itu perlu dibersihkan. Nah, membersihkannya itu tuh banyak halangan, rintangan, kesulitan yang akan dihadapi. Nah, bayangkan setempat kebun misalnya, kalau masih hutan belantara, masih somak, tidak bisa kita tanami. Di bawah mana bibit jagung ke situ ditanam, tidak apa kebuat. Ya, apalagi bibit-bibit lemah seperti padi, ya, tidak apa kebuat. Untuk itu perlu dibersihkan. Ya, mungkin dibajak, ya, kemudian dibersihkan. Bayangkan proses pembersihan itu. Kok pandailah tanah tadi mengecek, mungkin yang akan menjadi, mungkin yang akan memakai dan lain sebagainya. Karena begitu, dan ditanggungkannya, dibersihkan, ya, didatakan segala macamnya. Ayat ini harus dibalik, dirandap oleh istilah ini, para berita yang diberitakan oleh suatu kebun. Tapi bayangkan kalau memang sudah bersih, maka pada waktu itu diletakkan bibit di situ akan tumbuh. Ya, walaupun tumbuhannya tadi akan bergandengan dengan tumbuh-tumbuhan yang akan bermanfaat. Itu nanti dikatakan oleh orang Minang, padi kalau ditanam somak tumbuh. Tapi kalau somak dan ditanam hanya padi tumbuh. Jadi kehidupan kita di permukaan bumi itu tergantung sejauh mana bersihnya hati kita. Yang menjadi somak hati tadi, yang menjadi berukar hati itu, itulah yang disebut dengan sifat-sifat tercela. Sifat tercela itu disebut dengan sifat merugikan, sifat yang mencelakakan, tak mau tumbuh bibit ke situ. Jadi banyak contoh-contoh di dalam kehidupan kita. Ya, tak bisa tumbuh agama tadi di dalam hati orang-orang yang mempunyai semangat berkar, yang mempunyai sifat-sifat mengikat di dalam hatinya. Nah, itulah yang akan dibersihkan. Payah kerjanya itu payah. Nah, kalau sakit hati itu dibuat. Ya, seperti ladang tadi. Nah, itu kadang-kadangnya hati-hati yang telah keras tadi tak bisa hanya itu menerima itu. Ya, bahkan kalau disampaikan pengajian mendongkolnya lagi, bencinya. Seperti itulah yang terjadi di zaman Nabi itu. Ditanam oleh Nabi tauhid kepada orang Mekah pada waktu itu, karena masyarakat Mekah tadi mempunyai sifat-sifat mengikat, maka akhirnya berbalik membenci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ganti putar balikkan keadaan Nabi Muhammad tadi dengan segala macam keburukan. Apa sebab? Karena Nabi pada waktu itu tak masuk menanam bibit di lahan yang di dalam keadaan semak berkar, itu contohnya. Nah, maka di waktu periode Makkiyah itu boleh tahu Nabi itu mau saya itu membersihin hati tadi. Jadi kalau orang ini membatalkan kaji hakikat itu omong kosong, bohong itu. Nabi di Mekah itu dulu hakikatnya kajinya masalah iman, masalah tauhid, masalah bagaimana manusia itu hubungannya dengan Tuhan. Itu nanti kaji dan Nabi di Mekah itu. Kita kini memberi namanya kaji itu dengan kaji hakikat, karena tidak nyata kajinya, menyangkut dengan zuhud, menyangkut dengan perasaan. Ya, jadi ada orang mengecekkan tuh kaji hakikat tuh tak ada sakit Nabi dulu, namanya memang tak ada, tapi kajinya ada. Nah, itu kaji syariat itu tak ada dulu sakit Nabi itu betul, itu namanya tak ada, tetapi
kalau itu yang dijadikan sebagai alasan, nah maka banyak sekali itu yang tidak ada sangkit Nabi itu. Ilmu fikih tidak ada sangkit Nabi, ya. Ilmu mustalah tidak ada sangkit Nabi, ilmu tafsir tidak ada sangkit Nabi. Jadi kalau kita ukurkan kepada suatu ilmu yang ada sangkit Nabi saja, itu sesungguhnya Islam tadi akan habis. Nah, tetapi apa yang dikerojokan oleh Nabi seperti 13 tahun di Mekah, Nabi memperjuangkan untuk membersihkan hati, untuk ditanam tauhid di hati masyarakat pada waktu itu. Itu disebut dengan hakikat dimasuk itu. Nah, kemudian sampai di Madinah, Nabi itu berbicara tentang kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan. Salat, puasa, zakat, itulah yang kita namai kini dengan syariat. Nah, dan kemudian kedua-duanya itu digabungkan menjadi satu. Apabila memang benar-benar menyatu pada diri seseorang, maka timbullah, ya, penyatuan itulah yang dimaksud dengan thariqat, sistem atau cara. Apabila memang benar-benar sudah menyatu, maka lahirlah hasil. Hasil itulah yang dimaksud dengan makrifat. Itu maksudnya. Nah, jadinya ragu-ragu syariat, thariqat, hakikat, makrifat itu tidak boleh dan tidak bisa dipisah-pisahkan antara satu dengan lainnya. Apabila gugur salah satu, maka gugur keseluruhannya. Akhirnya dapat rasul. Jadi kalau kita contohkan, tidak mungkin orang akan mendapat rasul konyang kalau tidak ada nasi. Tidak mungkin akan dapat rasul nasi tadi kalau tidak pandai bertanah. Tidak mungkin pandai bertanah kalau tidak ada nangka di tanah. Jadi nangka di tanah itu, bore itu ibaratnya itu adalah syariat. Cara memasak nasi tadi itu adalah thariqat, sampai kepada nasi itu sendiri. Nah, kemudian rasa yang terkandung di dalam nasi itu, itulah hakikat. Apabila nasi sudah habis, timbul rasa kenyang. Tidak bisa disebutkan di kitab putihnya rasa kenyang. Kemudian rasa kenyang tadi, rasa puas tadi, itulah yang dimaksud dengan makrifat. Jadi bagaimana manusia itu memakrifati Allah Subhanahu wa taala? Harus melalui syariat. Tidak bisa tidak. Jadi maka oleh sebab itu, kalau ada kata tidak dijalani agama tadi secara benar, maka memang betul-betul akan terjadilah keras seperti batu dan besi nantinya manusia. Perhatikan tadi, peliharalah sifat-sifat mengikat yang sampai kembang di dalam. Nah, zaman kita kini kau tak terurus lagi. Ulama luasa kini kau yang bahkan mempamerkan sifat-sifat buruknya, ya, dikedepankan, bahkan kalau perlunya siarkan di media massa sifat-sifat buruk yang ada di dalam dirinya sendiri. Aneh manusia, menjadi kebanggaan oleh manusia sebagian dari zaman kita. Nah, jadi balik kepada ayat, kalau begitu katakanlah hai Muhammad, jadilah kamu menjadi batu yang dibagi iswat atau besi atau sesuatu makhluk yang diciptakan yang tidak mungkin menurut perasaan kamu untuk dibangkit. Nah, maka berkata mereka, siapakah yang akan mengembalikan kita sesudah mati untuk hidup nanti? Banyak pula tanyanya mereka. Itulah sebabnya banyak sekali fitrah manusia tadi itu adalah sesuatu yang telah diberi oleh Allah. Kebaikan itu sudah diberi. Tapi sampainya berkenalan dengan dunia, maka kebenaran tadi hilang-hilang timbul. Ya, itu sebab tadi mentoka dan contoh, terkadang timbul kebenaran itu. Ingin baik, ingin mengerti, ingin sukses, ingin surga. Maka itu fitrah kembalinya. Tapi kalau tidak dalam halakah itulah yang tempi balik. Jadi kita kok seperti itu. Itu sebabnya kita waktu mendengarkan pengajian itu seolah-olahnya seluruh persoalan jadi ringan. Tapi kalau ada kata keluar daripada pengajian, itu kadang-kadang mulai balik terimpit. Itu.
kemudian orang-orang yang tidak mengerti sedikit pun dengan Quran tadi, sedikit terbukanya, banyak tempinya. Itu beda. Ya, akhirnya ingin mencari jalan pintas untuk agama. Ya, kok sembahyang supaya sembahyang tadi nak khusyuk, ya itu pertanyaannya, itu cari jalan pintas itu. Sebab tidak mungkin akan menjadi orang khusyuk tadi sebelum kita dengan Tuhan. Tidak mungkin kita dengan Tuhan sebelum hati kita suci, bersih. Tidak mungkin hati kita tadi bersih sebelum dibersihkan dengan air-air ma'rifat atau air syariat, air hakikat. Itulah Al-Quran Al-Karim. Boleh tunggu saja 3 belas tunggu sama saja. Mati dari siapapun tak ada terkecualinya tu, kecuali Muhammad SAW. Adu saja tunggu dalam hati. Tapi bagi orang mengerti dengan Al-Quran, nya secepatnya ibarat putrinya siang cepet, dia cabut cepet, yang randap cepet, maka jadinya musnah. Tapi ketunggu juga berarti. Nah itu yang hati manusia. Nah, qulil ladzi fatarakum awwala marrah. Katakanlah ya Muhammad, yang akan membangkitkan kamu itu adalah yang menciptakan kamu pada awal pertama. Jadi siap awal pertama itu dulu yang menciptakan. Itu Allah. Allah itulah yang akan membangkit. Maksudnya bandingkanlah. Allah itu mampu untuk menjadikan kita dari tidak ada sama sekali. Bisa itu oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan kehendaknya sendiri, macam-macam bentuk, macam-macam keadaan diciptakan oleh Allah. Dan itu adalah perkataan Tuhan namanya itu. Jadi perkataan Tuhan itu sebetulnya kepada kita tak seperti wahyu dari Jibril, tapi keadaan yang terjadi itulah bahasa Tuhan sebetulnya. Nah, semakin mampu kita membaca, oh iyo kiranya Tuhan tadi mampu menciptakan sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Itu pun tak dulu dijadikan menjadi ada. Apalagi nanti untuk menciptakan yang telah ada menjadi ada kembali. Bisa dipahami? Itu kalau kita berpikir tentang itu akan terlampau dalam membangkit daripada menciptakan yang pertama. Tidak ada beda itu, pasti. Ya. Tetapi mereka tidak berpikir sampai ke situ. Dia sudah nampak dia tulang berulang kalau hancur. Padahal lebih dari itu